Pernah nggak sih Anda ngerasa punya banyak banget ide cemerlang di kepala? Mungkin pas lagi mandi atau pas lagi di jalan gitu. Tapi begitu sampai di meja kerja, mulai meeting, yang keluar malah ide-ide yang ya itu-itu lagi, yang aman, yang udah biasa. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita mau bahas kenapa orang-orang paling kreatif sekalipun seringkali malah terjebak. Terjebak jadi pelaksana yang efisien, bukan inovator yang mendobrak. Benar sekali. Dan sumber pembahasan kita hari ini spesifik banget. Kita akan gali bab 1 dari buku The Proximity Paradox, karya Alex Faricchio dan Kirsten May. Judul babnya aja udah nantang. Jadilah inovator, bukan pelaksana. Intinya, buku ini tuh kayak panduan biar kita nggak kejebak sama cara pikir kita sendiri. Apalagi kalau kita udah terlalu ahli atau terlalu dekat dengan suatu masalah. Nah, yang mau kita bedah bareng-bareng itu satu ide kunci dari bab ini, yaitu konsep tentang langit-langit inovasi versus langit-langit eksekusi. Kita akan lihat gimana cara menciptakan jarak di antara keduanya justru bisa jadi kunci buat ngebuka potensi kreatif Anda yang sebenarnya. Mari kita langsung masuk ke dalamnya, oke? Jadi buku ini tuh langsung buka dengan sebuah analogi yang menurut saya kena banget. Coba bayangin, seorang tenaga penjual yang hebat, tapi dia juga yang harus ngelola setiap proyek yang berhasil dia jual. Apa yang bakal terjadi? Menurut penulis, yang terjadi adalah dia cuma bakal ngejual proyek sampai batas yang dia rasa sanggup dia kelola sendiri. Oh, jadi ada batasnya? Betul. Begitu dia ngerasa kapasitasnya penuh, ya udah, dia bakal berhenti jualan, berhenti cari peluang baru, padahal kan tugas utamanya jualan. Nah, ini konflik yang mendasar banget, Antara berinovasi. yaitu menjual hal baru dengan mengeksekusi, yaitu ngelola kerjaan yang udah ada. Jadi otak manajer proyeknya itu kayak ngebajak otak penjualnya. Dan ini yang bawa kita ke dua konsep utama tadi kan ya, langit-langit inovasi sama langit-langit eksekusi. Bisa tolong dijelasin bedanya apa? Tentu. Coba bayangin ada dua plafon di atas kepala Anda. Yang pertama, langit-langit inovasi. Ini adalah batas tertinggi dari imajinasi dan potensi kreatif kita. Secara teori, tingginya hampir gak terbatas. Disinilah semua ide-ide gila, ide revolusioner, lahir. Ini ruang di mana apapun mungkin terjadi. Oke, langit yang tinggi sekali. Sementara itu, langit-langit eksekusi, wah itu jauh lebih rendah. Ini ambang batas kemampuan kita buat beneran mewujudkan sebuah ide. Plafon ini ditentukan sama hal-hal yang sangat membumi ya, kayak keahlian, anggaran, waktu. Tepat. Keahlian, anggaran, deadline, tanggung jawab lain, bahkan energi fisik kita. Ini dunia nyata yang penuh keterbatasan. Dan disinilah letak paradoksnya. Ini inti masalahnya. Kita, secara alami cenderung berinovasi cuma sampai setinggi langit-langit eksekusi kita. Jadi kita membatasi diri sendiri bahkan sebelum mulai. Betul. Otak eksekusi kita yang rasional, yang isinya cuma mikirin soal budget, waktu, sumber daya, itu tanpa sadar kayak masang rantai ke otak inovasi kita yang kreatif. Akibatnya? Akibatnya, ide-ide kita jadi jauh lebih kecil, lebih aman, dan lebih biasa aja daripada yang seharusnya. Wah, ini cerita klasik banget. Di buku ini ada contoh nyata soal seorang manajer account junior dari agensi iklan dan kliennya, seorang direktur pemasaran. Saya bisa ngerasain frustrasinya si manajer junior itu. Pasti kita semua pernah di posisi itu. Punya ide brilian, tapi dimentahin karena alasan yang waktu itu kita anggap sepele atau birokratis. Betul. Dari sudut pandang si manajer junior, dia udah bikin kampanye yang luar biasa. Tapi kliennya nolak terus. Di kepalanya dia mikir, klien ini nggak visioner, nggak paham. Padahal yang sebenarnya terjadi, menurut buku ini, si direktur pemasaran itu lagi berhadapan sama langit-langit eksekusi yang rendah banget. Maksudnya? Timnya kekurangan orang, anggarannya baru aja dipotong. Jadi ini bukan soal ide bagus versus ide jelek, tapi soal topi yang lagi dipakai. Nah, itu dia. Si manajer junior pakai topi inovasi, sementara kliennya Pakai topi eksekusi. tepat. Mereka ngomongin dua bahasa yang beda, padahal topiknya sama. Dari perspektif si klien, ide cemerlang itu bukan lagi solusi, malah jadi beban tambahan buat timnya yang udah kewalahan. Wah, itu ngejelasin banyak banget friksi di dunia kerja. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma teori loh, penulisnya sendiri ngalamin pengalaman pribadinya. Waktu dia pindah dari kerja di agensi, di mana langit-langit inovasinya tinggi,
karena tugasnya cuma bikin ide-ide ya, ke posisi sebagai pemasar internal di sebuah perusahaan, tiba-tiba kreativitasnya anjlok. Kenapa bisa gitu? Ide-idenya jadi aman dan biasa saja. Kenapa? Karena sekarang setiap ide yang dia lontarkan, dia juga yang harus pusing mikirin cara ngeeksekusinya. Kedekatan dengan masalah eksekusi itulah paradoksnya. Ini menarik. Buku ini sampai nantang kita dengan pertanyaan. Coba deh, bukannya lebih gampangnya bikin ide-ide gila buat industri yang bukan bidang kita? Misalnya kita yang di media, coba brainstorming buat industri perikanan, pasti idenya bisa liar banget. Iya kan? Tapi begitu disuruh brainstorming buat industri kita sendiri, langsung kepikiran, itu nggak mungkin, budgetnya nggak ada, bos pasti nolak. Nah, itulah bukti nyata dari proximity paradox. Kedekatan kita pada masalah justru jadi penghalang terbesar inovasi. Oke, jadi masalahnya adalah kedekatan. Sekarang saya jadi penasaran, gimana dong solusinya di level perusahaan besar? Apa mereka tinggal pasrah aja? Pasti ada yang udah coba mecahin masalah ini kan? Pasti. Buku ini ngebahas sebuah pendekatan klasik yang terkenal banget dari Lockheed Martin, perusahaan kedirgantaraan. Namanya Skunk Works. Kisah awalnya itu pas Perang Dunia II. Mereka butuh ngembangin jet tempur baru dengan sangat cepat. Tapi pabrik utama mereka udah penuh sesek. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka nyewa sebuah tenda sirkus di sebelah pabrik plastik yang baunya menyengat. Dan dari situlah nama Skunk Works berasal. Di dalam tenda itu, sebuah tim kecil isinya para insinyur dan mekanik terbaik kerja secara terpisah, jauh dari birokrasi dan aturan pabrik utama. Tunggu, namanya Skunk Works karena lokasinya di sebelah pabrik plastik yang bau. Itu detail yang bagus. Tapi hasilnya luar biasa ya. Saya baca mereka berhasil selesain jet tempur baru cuma dalam 143 hari. Itu gila sih, jauh lebih cepat dari jadwal. Betul, model ini bikin tim inovasi kecil yang gesit, terpisah dan bebas birokrasi, akhirnya jadi cetak biru yang ditiru banyak banget perusahaan, dari Apple sampai Google. Kedengerannya sempurna. Model tim rahasia super cepat ini kayaknya solusi buat semua masalah. Tapi, pasti ada tapinya kan? Nggak mungkin semudah itu. Anda benar, dan disinilah ceritanya jadi makin dalam. Pendekatan Skunk Works ternyata punya kelemahan fatal. Contohnya proyek bernama Santan, sebuah pesawat mata-mata yang dirancang pakai hidrogen cair sebagai bahan bakar. Setelah riset mendalam, tim Skunk Works nyimpulin proyek ini nggak layak. Kenapa nggak layak? Teknologinya belum siap. Bukan teknologinya. Mereka terlalu fokus pada masalah eksekusi. Mereka pusing mikirin logistiknya. Gimana cara ngisi ulang bahan bakar hidrogen yang gampang banget kebakar ini di pangkalan-pangkalan udara rahasia di seluruh dunia. Oke. Prosesnya terlalu rumit, terlalu mahal, dan terlalu bahaya. Jadi, dengan pertimbangan eksekusi itu, mereka rekomendasiin pembatalan proyek tersebut. Lalu apa yang terjadi? Beberapa bulan setelah proyek itu dibatalin, Uni Soviet ngeluncurin Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama di dunia. Wow. Dan coba tebak, teknologi kunci di baliknya. Teknologi roket berbahan bakar hidrogen. Tunggu sebentar. Jadi tim Skunk Works yang super jenius itu karena terlalu fokus pada cara membuat pesawat mata-mata, mereka sama sekali nggak lihat kalau teknologi hidrogen itu sendiri adalah terobosan buat perjalanan luar angkasa. Tepat. Mereka batalin proyek yang teknologinya beberapa bulan kemudian bawa Rusia ke era antariksa. Wow, itu ironi yang luar biasa. Jadi, kedekatan dengan masalah eksekusi bikin mereka buta terhadap peluang inovasi yang lebih besar. Tepat. Itulah batasan dari model Skunk Works. Mereka bertanggung jawab untuk inovasi dan eksekusi. Langit-langit eksekusi mereka akhirnya ngebatasin langit-langit inovasi mereka. Karena itulah, buku ini nawarin pendekatan yang lebih modern, yang disebut Innovation Colonies, atau koloni inovasi. Apa bedanya dengan Skunk Works? Perbedaannya mendasar banget. Skunk Works itu rahasia dan tanggung jawabnya dari ide sampai jadi produk. Sementara koloni inovasi punya satu tugas utama, hanya berinovasi. Hanya berinovasi. Betul. Mereka nggak dibebani pikiran soal eksekusi. Sifatnya juga terbuka dan kolaboratif sama seluruh organisasi. Dan yang paling penting, anggotanya seringkali dikasih kepemilikan saham atau bagian dari ide yang mereka kembangin. Mereka jadi intrapreneur. Wirausahawan di dalam perusahaan. Benar. Jadi orang-orang sekelas pendiri Twitter dan Foursquare itu lulusan Google. Sayang sekali ya,
Mungkin kalau ada model koloni inovasi di mana mereka punya kepemilikan atas idenya, mereka bisa tetap di dalam Google dan ngembangin ide revolusioner itu di sana. Bisa jadi. Ini perubahan cara berpikir yang fundamental. Daripada nyembunyiin inovasi di tenda sirkus, koloni inovasi justru nyebarin semangat kewirausahaan ke seluruh organisasi, sambil tetap secara sadar misahin tugas berpikir besar dari tugas melaksanakannya. Oke, koloni inovasi itu keren banget buat perusahaan raksasa. Tapi buat kita-kita yang mungkin bukan CEO Google, gimana cara nerapin prinsip ini sehari-hari? Gimana cara kita menciptakan jarak di dalam kepala kita sendiri? Buku ini nawarin beberapa strategi yang praktis banget dan bisa langsung dicoba. Yang pertama dan paling mendasar adalah sadari batasan Anda. Mulai aja dengan kebiasaan sederhana. Di setiap rapat atau diskusi, coba tanyain secara sadar ke diri sendiri dan tim Anda, tunggu dulu, ini percakapan tentang inovasi atau tentang eksekusi? Hanya dengan bertanya seperti itu aja udah bisa membantu misahin kedua cara berpikir itu ya? Betul. Bahkan penulis nyaranin lebih jauh. Kalau perlu, jadwalkan 2 rapat singkat yang terpisah. Satu rapat 30 menit khusus inovasi, di mana semua ide liar diterima, tanpa ada yang bilang, itu nggak mungkin. Lalu, istirahat sejenak, dan adakan rapat 30 menit kedua khusus untuk eksekusi. Ngebahas gimana cara wujudin ide-ide terbaik dari sesi pertama. Ide 2 rapat terpisah itu masuk akal banget. Daripada 1 rapat panjang sejam yang campur aduk dan bikin pusing antara mimpi dan kenyataan, lebih baik 2 sesi pendek yang fokus. 1 buat bermimpi, 1 lagi buat membangun. Jadi jelas tujuannya. Strategi kedua yang menarik banget adalah ngadain brainstorming disruptor. Ini pada dasarnya cara buat secara sengaja menciptakan jarak dari masalah kita sehari-hari. Gimana caranya? Kumpulin tim Anda, kalau bisa di luar kantor, selama beberapa jam. Lalu bilang ke mereka, hari ini kita nggak akan brainstorming buat perusahaan kita. Kita akan brainstorming buat perusahaan fiktif yang mirip sama kita. Hanya dengan ngubah premisnya aja, itu udah bisa ngelepasin semua beban dan batasan yang biasanya kita rasain. Lalu setelah itu kita bisa ajuin pertanyaan-pertanyaan provokatif gitu ya. Buat. Buku ini ngasih beberapa contoh yang bagus. Misalnya, 1, gimana kalau kita hapus departemen pemasaran sama sekali? Gimana cara kita bisa tetap tumbuh? 2, gimana kalau perusahaan kita beroperasi kayak industri yang beda banget? Kalau kita perusahaan software, bayangin kita brand fashion. Apa yang bakal kita lakuin? Tanya bilang tidak, sekarang bilang iya. Apa yang bakal kita lakuin pertama kali? pertanyaan gimana kalau anggaran naik 3 kali lipat itu favorit saya juga. Langsung ngubah pola pikir dari apa yang mungkin jadi apa yang kita inginkan. Tujuannya di sini bukan buat bikin rencana konkret, tapi buat maksa otak kita terbang setinggi mungkin, mencapai langit-langit inovasi yang sebenarnya, tanpa terbebani gravitasi eksekusi. Dan ada satu strategi praktis terakhir yang bisa diterapin dalam sebuah proyek, yaitu dengan sengaja misahin tim konsep dan tim eksekusi. Jadi untuk sebuah proyek, bentuk 2 tim. Tim pertama, sebut aja tim konsep, tugasnya cuma 1. Bikin ide paling berani dan paling menarik tanpa mikirin batasan sama sekali. Setelah ide dari tim konsep ini matang, mereka presentasi ke tim eksekusi. Dan tantangan buat tim eksekusi bukan buat bilang ini nggak mungkin, tapi buat nanya, oke, ini ide yang hebat, gimana cara kita wujudinnya? Dan bagian terbaiknya adalah, untuk proyek berikutnya, tukar peran kedua tim. Oh, ditukar. Tim eksekusi jadi tim konsep, dan sebaliknya. Ini bakal ngebangun empati dan keahlian di kedua sisi. Tantangan di lapangan. Jadi nggak ada lagi istilah mereka di Menara Gading versus kita yang kerja keras di bawah. Jadi setelah kita bedah bareng bab pertama dari The Proximity Paradox ini, kesimpulan utamanya cukup jelas ya. Penghalang terbesar inovasi seringkali bukan karena kita kekurangan ide bagus, tapi karena kita terlalu dekat dengan masalah-masalah praktis dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah dengan sengaja menciptakan jarak antara si pemimpi dan si pelaksana, baik di dalam diri kita maupun di dalam tim kita. Sebagai penutup, mari kita coba tarik ide ini 1 langkah lebih jauh. Buku ini kan ngebahas pemisahan peran inovator dan pelaksana dalam konteks sebuah proyek di pekerjaan. Tapi gimana kalau Anda terapkan konsep yang sama pada karir Anda sendiri? Coba pikirkan ini. Bisakah Anda menjadwalkan 1 hari dalam sebulan atau bahkan cuma 1 jam dalam seminggu di mana Anda murni jadi inovator untuk jalur karir Anda? Di waktu itu, Anda berpikir tanpa dibatasi oleh jabatan Anda saat ini, gaji Anda, atau keahlian yang udah Anda miliki. Anda cuma bertanya, apa yang sebenarnya ingin saya ciptakan?
Kemungkinan baru apa yang mungkin Anda temukan jika Anda tidak terus-menerus dibatasi oleh apa yang harus Anda kerjakan besok pagi?